Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik aja. Dan perlu disyukuri bahwa kita termasuk salah satu manusia yang sampai saat ini diberikan kesehatan, karena di luar sana puluhan juta orang yang sudah terinfeksi virus corona, dan bahkan kita juga tahu begitu banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia karena terpapar virus corona. Nah, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Berbicara mengenai tentang konseling kesehatan, apakah kalian sudah pernah mendengar? Konseling itu sendiri adalah proses bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional, atau kita sebut tenaga ini adalah konselor, yang dimana konselor ini membantu klien yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Jika konseling kesehatan, maka konselor akan menangani permasalahan klien yang mengalami permasalahan kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, konseling kesehatan ini sendiri ada di mana-mana. Jadi bukan hanya saja di sekolah, ya, bukan hanya saja di lingkungan kerja, tetapi konseling kesehatan ini juga menangani masalah mengenai tentang reproduksi, juga di dalam masyarakat. Nah, tapi untuk kali ini kelompok saya, yaitu dari kelompok 4, akan membahas mengenai materi konseling kesehatan di lingkungan kerja, khususnya di dunia industri. Maka sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elisa Rahmi Martoliharjo dengan NPM 2017 01500 583. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya. Nanti ada Novia, dan ada Dinda, ada Niar, dan juga ada Adi, dan bahkan juga ada Eka. Jadi saya tidak sendiri di sini. Berbicara mengenai tentang konseling kesehatan di lingkungan kerja, artinya konselor sangat dibutuhkan di dalam dunia perindustrian agar permasalahan yang terdapat di dalam sebuah perusahaan atau di dunia industri akan ditangani oleh konselor ini. Jadi, konselor di sini membantu karyawan atau para buruh untuk menangani permasalahan yang memang dialami oleh mereka, sehingga ketika permasalahan ini sudah terhentaskan atau sudah terselesaikan, kinerja karyawan akan bekerja dengan optimal, atau perusahaan ini akan lebih maju lagi karena karyawannya memiliki kinerja yang baik. Bukan hanya itu, ternyata konselor hadir juga membantu para manajer atau bahkan pihak-pihak petinggi perusahaan, yang dimana ini akan membantu menangani permasalahan yang memang dialami oleh karyawan, sehingga manajernya ini juga akan tahu seperti itu. Tahukah kalian, peningkatan teknologi di dunia industri memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi proses produksi. Nah, akan tetapi pemanfaatan teknologi saat ini juga memberikan dampak yang memang perlu diperhatikan, khususnya memberikan dampak para karyawan atau bahkan buruh yang kerja di dunia industri atau khususnya pabrik. Kondisi lingkungan tempat kerja harus mampu memberikan jaminan keamanan dan bahkan keselamatan kerja karyawannya. Nah, gangguan-gangguan di dalam dunia perindustrian atau permasalahan-permasalahan di dunia perindustrian itu sangatlah banyak. Contohnya seperti kebisingan atau mungkin penularannya penyakit, belum lagi polusi udara. Nah, tapi di dalam video ini kelompok 4 hanya membahas mengenai tentang permasalahan atau mengangkat tema mengenai tentang kebisingan di dalam dunia industri. Nah, salah satu gangguan yang sering banget dialami oleh karyawan atau para buruh di pabrik sana itu adalah gangguan kebisingan. Nah, kebisingan inilah yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan fisik para karyawannya, sehingga karyawannya ini akan mengalami permasalahan berupa pendengaran, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan bahkan ini bisa menyebabkan permanen.
Nah, bagaimana cara meminimalisir permasalahan tersebut dan apa saja dampak dari kebisingan ini terhadap kesehatan fisik karyawan? Dan apa yang perlu dilakukan oleh para karyawan atau mungkin atasan perusahaan-perusahaan para petingginya. Di sini di video ini semuanya akan dibahas secara tuntas bersama-sama kami. Nama saya Adi Wahyu Setiawan, kelas S7C NPM 2017 015 00 539. Saya akan menjelaskan tentang kebisingan. Kebisingan adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat menimbulkan akibat dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bising adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Sumber bising menurut Suroto 2010, sumber-sumber kebisingan pada dasarnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumber titik, sumber bidang, dan sumber garis. Untuk kebisingan lalu lintas termasuk golongan ke dalam sumber garis. Sumber-sumber kebisingan prasetyo dapat bersumber dari bising interior atau bising dari dalam, yaitu bising yang bersumber dari manusia, alat rumah tangga, dan mesin-mesin gedung. Bising outdoor, bising luar yang bising yang berasal dari aktivitas lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat mekanis yang terlihat dalam gedung, tempat-tempat pembangunan gedung, perbaikan jalan, kegiatan olahraga, dan lain-lain. Menurut WHO 1980, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, sumber lalu lintas jalan; yang kedua, industri; 3, pesawat terbang; 4, kereta api; 5, kebisingan konstruksi bangunan; 6, kebisingan dalam ruangan. Ada tipe-tipe kebisingan. Menurut Tambunan 2005, dilihat dari hubungan tingkat bunyi sebagai waktu yang kebisingan dapat dibagi menjadi kebisingan kontinu, kebisingan yang fluktuasi intensitas kebisingan lebih dari 6 dB, maka spektrum frekuensi yang luas, contohnya misalnya seperti suara mesin gergaji. Yang kedua, kebisingan terputus-putus, kebisingan yang dimana bunyi mengeras dan melemah, contohnya seperti jalan raya dan bunyi yang dihasilkan oleh kereta api. Ada kebisingan impulsif berulang, kebisingan di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tidak lebih dari 65 ms dan waktu yang dibutuhkan penurunan intensitasnya sampai 20 dBA. Di bawah puncak lebih dari 500 ms, contohnya seperti suara mesin yang ada di dalam pabrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan, Mediastika 2005 dibagi menjadi 2. Faktor akustikal, ada tingkat kekerasan, frekuensi bunyi, durasi munculnya bunyi, fluktuasi kekerasan bunyi, fluktuasi frekuensi bunyi, waktu munculnya bunyi. Yang kedua, faktor akustikal, pengalaman terhadap kebisingan, kegiatan, perkiraan terhadap kemungkinan munculnya kebisingan, manfaat objek yang menghasilkan kebisingan, kepribadian dan lingkungan, serta keadaan. Nama saya Novia Lestari, NPM 2017 015 00 635. Materi selanjutnya mengenai tanda umum dari hilangnya pendengaran. Sangat penting untuk kita mengetahui masalah hilangnya pendengaran sedini mungkin, karena tanda-tanda awal dapat membantu mengidentifikasikan masalah dengan cepat. Berikut tanda awal kehilangan pendengaran. Dapat berupa: 1. Telinga bordering. 2. Tidak bisa mendengar suara lembut dan bernada tinggi. 3. Suara bicara dan suara lain teredam. 4. Sulit memahami percakapan berjarak atau dalam keramaian.
5. Mendengar musik atau menonton televisi dengan volume yang tinggi dari orang lain. Sangat sulit mendengar telepon atau bel. Sulit menentukan dari arah mana suara bising berasal. Bisa merasa capek atau stres karena harus konsentrasi saat mendengar seseorang berbicara. Menjawab atau merespon percakapan dengan tidak sesuai. Membaca bibir atau mengamati wajah saat bercakap. Lalu, merasa terganggu terhadap orang lain karena tidak bisa memahami mereka. Dan terakhir ada merasa gugup saat mencoba mendengar dan mengerti orang lain. Saya Dinda Dwi Nugraiti, NPM 2017-015-00-486. Kebisingan seringkali mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan bagi para pekerja di lingkungan pekerjaan. Berikut ada 5 dampak dari gangguan kebisingan. Yang pertama adalah gangguan fisiologis, yang kedua gangguan psikologis, yang ketiga gangguan komunikasi, yang keempat gangguan keseimbangan, dan yang terakhir adalah gangguan pendengaran. Yang pertama adalah gangguan fisiologis, di mana seseorang yang mengalami gangguan kebisingan akan menjadi terganggu, lebih-lebih yang terputus-putus atau bahkan yang datangnya tak terduga. Kebisingan gangguan ini dapat berupa seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, kemudian basa metabolisme, kontraksi pembuluh darah kecil, dapat juga menyebabkan pucat dan gangguan sensori, serta dapat menimbulkan penurunan kinerja otot. Kemudian yang kedua adalah gangguan psikologis, yaitu seseorang yang mengalami gangguan kebisingan akan mengalami pula gangguan kejiwaan yang berupa stres, sulit berkonsentrasi, bahkan tidak bisa berkonsentrasi. Dengan ini pula akan mengakibatkan kerusakan atau kerusakan bagi organ tubuh yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan komunikasi, yaitu gangguan pembicaraan akibat kebisingan, sehingga pembicara harus mengeraskan suaranya atau bahkan berteriak ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Kemudian yang keempat adalah gangguan keseimbangan, yang dimana gangguan ini dapat berupa seperti kesan-kesan berada atau berjalan di ruang angkasa. Ini disebabkan karena adanya tingkatan kebisingan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah gangguan pendengaran atau ketulian. Dari dampak-dampak atau gangguan-gangguan yang sudah saya jelaskan, gangguan ini merupakan gangguan yang paling serius yang dialami oleh pekerja karena dapat menyebabkan ketulian. Ketulian di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah ketulian sementara, yang kedua ketulian menetap, dan yang ketiga adalah trauma akustik. Ketulian akibat kebisingan sering juga dikenal dengan NIHL atau Noise Induced Hearing Loss, yaitu gangguan pendengaran akibat kerusakan struktur sensitif di telinga. Suara yang terlalu keras meskipun didengarkan dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan kondisi seperti ini. Kemudian NIHL bisa langsung terjadi setelah mendengarkan suara yang terlalu bising, tetapi bisa juga terjadi dalam beberapa waktu. Ketulian ini juga dapat mempengaruhi salah satu telinga atau bahkan kedua telinga sekaligus. Perkenalkan, nama saya Eka Widyasuti dengan NPM 2017-1500540. Setelah pembahasan dari dampak kebisingan, saya akan membahas tentang sumber kebisingan. Sumber kebisingan sendiri ialah bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu pendengaran, baik yang berasal dari sumber yang bergerak ataupun tidak.
Namun, umumnya sumber kebisingan berasal dari kegiatan industri, penambangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkut, serta kegiatan rumah tangga. Di dalam industri sendiri, sumber kebisingan diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber kebisingan dari mesin, vibrasi, serta sumber kebisingan yang berasal dari pergerakan udara, gas, dan cairan. Kebisingan menjadi bahaya paling umum dan ada hingga batas tertentu di hampir setiap tempat kerja. Namun, kebisingan menjadi bahaya kesehatan paling umum di dalam industri hiburan, manufaktur, agrikultur, tekstil, penambangan, penggalian, makanan dan minuman, kayu, metal, serta konstruksi. Ada pula beberapa sumber kebisingan yang biasa kita jumpai. Beberapa di antaranya adalah sumber kebisingan yang berasal dari musik yang keras, penggunaan alat-alat berat, transportasi tempat kerja, penggunaan alat-alat listrik seperti gergaji dan cutter. Ada pula sumber kebisingan yang berasal dari lini produksi, peralatan pneumatik seperti bor dan gerinda. Ada pistol rivet, motor dan generator listrik, serta proses fabrikasi bahan dan ruang pabrik dengan peralatan ventilasi yang bekerja secara terus-menerus. Selanjutnya, saya Muknia Handayani dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai upaya dan kontrol. Pada lingkungan kerja yang bising diperlukan adanya program konservasi pendengaran atau PKP. PKP merupakan program yang diterapkan di lingkungan tempat kerja untuk mencegah terjadinya gangguan pendengaran yang terjadi akibat terbajan kebisingan pada pekerja. Pada PKP diantaranya dilakukan yang pertama, identifikasi dan analisis sumber kebisingan pada lingkungan dengan menggunakan alat SLM atau noise dosimeter pada pekerja. Yang kedua, kontrol kebisingan dan kontrol administrasi. Yang ketiga, pemeriksaan audiometri berkala pada pekerja yang terpajang kebisingan. Dan yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri. Sedangkan kontrol kebisingan yang bisa dilakukan yang pertama, pengendalian pada sumber dengan menggunakan beberapa teknik seperti meredam bising yang ada, mengurangi luas permukaan yang bergetar, mengatur kembali tempat sumber, mengatur waktu operasi mesin, pengecilan atau pengurangan volume, dan pembatasan jenis dan jumlah lalu lintas, dan lainnya. Yang kedua, ada pengendalian pada media bising. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan cara ini adalah yang pertama, memperbesar jarak sumber bising dengan pekerjaan. Yang kedua, memasang peredam suara pada dinding-dinding dan langit. Kemudian yang terakhir, membuat ruang kontrol agar dapat dipergunakan untuk mengontrol pekerjaan dari ruang terpisah. Dan yang ketiga, ada pengendalian pada penerimaan. Pengendalian dengan cara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 1. Memberi alat pelindung diri seperti earplug, earmuff, dan helmet. Dan yang terakhir, memberikan latihan dan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja khususnya tentang kebisingan dan pengaruhnya.